sifat yang memiliki lawan. Apa aja lawannya sekarang? Wabidda pun lawan-lawannya katakan. Yang pertama mahmusuha. Mahmusuha berarti lawan dari jahar. Dia yang pertamanya. Mahmusuha yaitu fahasahu syakhsun sakat. Fahasahu ila akhir itu adalah rumus dari huruf-huruf hamzah. Ketika ditanya ba sifatnya apa? Jahar atau hams? Jahar. Kenapa? Lihat aja di fahasahu syakhsun sakat ada nggak? Kalau nggak ada berarti jahar. Kemudian yang kedua syadiduha berarti lawan dari rifun, rofawa. Syadiduha lafaznya adalah ajid qofin bakat. Ajid qofin bakat. A atau hamzah, jim dal ko bakata. Jadi huruf-huruf dari syiddah. Ketika ditanya ha itu sifatnya apa? Syiddah atau ini diantara dua aja dulu ya, yang kita pelajari. Syiddah atau rokhwah? Rokhwah dalilnya apa? Syadidduha lafzu ajidu qofin bakat. Hak nggak ada di ajidu qofin bakat berarti rokhwah. 3 detik dulu. Ya, lanjut. Yang berikutnya wa baina risli wa syadidi lil umar. Antara rokhwah dan antara syiddah itu ada lam, nun, ain, mim, ho. 5 huruf itu adalah sifatnya tawassut. Tawassut itu adalah antara jahar antara syiddah dan rokhwah. Kalau misalkan ditanya ha itu sifatnya apa? Rokhwah atau syiddah? Ain sifatnya apa? Kalau tawassut ya tawassut berarti enggak syiddah juga enggak rokhwah. Yang berikutnya, yang ketiga wasabu'u ulwin. 7 huruf yang tinggi. Karena memang huruf-huruf yang 7 ini dia martabahnya itu ya huruf-huruf terkuat. Nanti terkuat itu nanti dari huruf o, kemudian so, kemudian do, kemudian do, kemudian so, kemudian wo, kemudian o, kemudian lain, kemudian o. Nah yang 7 di tempat ini, 7 jenderal ini itu huruf-huruf yang selamanya itu tak. Nanti insya Allah di bawah satu. Setelah itu yang ke-8 sampai yang ke-29 semuanya huruf-huruf. Nanti ada beberapa di antara mereka yang huruf antara kuat dan lemah, dan yang itu ada 3. Nanti yang sisanya itu semua lemah huruf-huruf. Ketika dia huruf lemah berarti dia harus istifham. Wasabu'u ulwin atau isti'ala. Ada uso, do, fin, kiu, kho, so, go, go, wo. Ingat, ketika dalam kondisi fathah dia tidak boleh manyong. Tidak boleh kho, so, go. Kenapa? Karena ketika dia menyongkan syafatain berarti telah memasukkan makhraj syafatain. Sedangkan lihat di makhrajnya, huruf yang 7 ini di mana makhrajnya? Gak ada yang dari syafatain kan? O diangkat, o, so, go, wo. Baik, lanjut ya. Khuso, do, tin, kiu. Itu huruf-huruf isti'ala. Huruf-huruf yang selamanya takhfif. Dalam kondisi apapun, fathah, dhammah, kasroh, takhfif. Kemudian wasadu, dhalun, ta'u, dha'un, mutlaqah. Yang berikutnya adalah mutlaqah. Itbaq, lawan dari. Lihat yang keberapa sekarang? Lawan dari munfatil. Tadi kan isti'ala lawan dari mustaqil. Sekarang itbaq lawan dari
Nun fatih. Bisa dikasih tanda, misalkan jahar kasih tanda 1, terus hamas dikasih tanda 1 juga, dia 1 sama 1. Kemudian rifun 2, berarti syadid 2 sama 2, biar nanti memudahkan. Yang keempat yaitu adalah mutbaqah, huruf-huruf yang ikhfa. Nanti definisinya nanti di belakangan. Ada 4, shad, dad, qa, dha. Nah, huruf yang 4 ini semuanya adalah huruf isti'alah. Jadi dari huruf isti'alah itu, dari generalnya para huruf itu ada generalnya lagi, generalnya general. Nah, pembesar dari huruf isti'alah itu yang 4 ini. Jadi urutan huruf hijaiyah dari yang paling kuat sampai yang paling lemah itu adalah dengan huruf 4 ini. Ko, kemudian so, kemudian bod, go, atau ko dulu, kemudian bod, kemudian so, kemudian go. Sedikit bocoran. Kenapa ko lebih kuat daripada go? Lebih dalam. Di dalam. Nah, hamzah lebih dalam lagi. Luas istilah. Ada yang tahu? Jadi kita fakul jumhur bahwasanya ko adalah akwal huruf al-Islam. Jadi yang paling kuat. Kenapa? Karena di sinilah kita kaidah mau kata sifat. Lihat ko memiliki sifat-sifatnya apa aja. Sifat kuat yang dimiliki oleh ko ada berapa? Ternyata sifat-sifat yang dimiliki oleh ko semuanya kuat-kuat dan lebih banyak daripada ko. Nanti penjelasan lebih dekat. Karena sifat-sifat kuat yang dimiliki oleh ko lebih banyak daripada yang dimiliki oleh ko. Yang berikutnya wafal romi lubbi fa ro mim nun lam ba. Itu adalah huruf mutlak, huruf-huruf yang idlaq. Lawan dari Islam. Pakai tamak tuha, bukan tamak bukoh. Kalau tamak bukoh jadi Islam. Makanya sama. Siapa yang buat? Huruful mutlaq, huruf idlaq, Islam. Lawan Islam. Itu 10 huruf yang satu sama lain memiliki lawan. Coba sambil diingat-ingat. Yang pertama apa? Jahar, lawannya hamas. Yang kedua lawannya yang ketiga istighfar, lawannya yang keempat lawannya ibab, yang kelima lawannya yang ke-11 sekarang Sofiru yaitu Sod, Zain, Sin. Jadi Sod, Zain, Sin itu adalah julukan, Sofir itu adalah julukan dari huruf ini. Kemudian Kol-Kola yang ke-12 Kutubu Jadi Kof, O, Ba, Jindal atau baju di toko. Kalau dulu saya masih kecil baju di toko. Kutubu Jadi. Kalau misalkan ada orang yang bertanya kok itu sifatnya diantara misalkan kamu mengucapkan, antum mengucapkan kok itu harus ada patulan. Jadi nggak boleh misalkan amahu, tapi harus amahu. Wah, so tahu ente dalilnya apa? Apa yang bisa ngomong kayak gitu? Merasa lebih pintar. Kalau tuh kutubu jadi begini. Itu kata Imam Ibnu Jazari. Antum punya dalil yang lebih baik? Siapa yang Jazari? Udah ada sebagian dia nggak tadi itu. Tapi kalau misalkan orang yang tahu tadi Ibnu Jazari diulangi lagi adalah pedoman yang digunakan oleh ulama tadi dalam riwayat Haus An-Asim. Pedoman utama. Di mana pun itu berada Ibnu Jazari sebagai dasar pertama sebelum ke Quran. Walinu yang berikutnya adalah alif yang berapa? 12, 13. Wawun wa yaun, wawu dengan ya. Wawu dan ya, yaitu dalam kondisi sukina.
disukunkan wan fathah qablahuma. Waw ya dalam kondisi sukun sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Au, ai, bau, bai, dai, dau, lau, itu adalah huruf alif. Yang berikutnya al-inhiraf. Al-inhiraf yaitu sifatul inhiraf. Suhiha, dia itu sah, boleh. Apa aja hurufnya? Lam dan ro. Lam dan ro. Di sini ada mulahadzah. Kita kenapa berhenti di ro? Wal inhiraf suhiha fil lam wa ro. Ini sebagai bentuk jawaban atas pendapat yang mengatakan bahwasanya inhiraf itu hanya sah di lam. Maka dia ada yang wakaf di lam. Padahal ro juga masuk ke sifatul inhiraf. Nanti detailnya insyaallah setelah ini. Makanya kita berhenti di warro. Wal inhiraf as-sahiha fil lam wa ro. Ai lam dan ro itu adalah sifatnya inhiraf, bukan hanya ulang saja. Kemudian kita mulai lagi dari warro wa bitakririn ju'im. Ro itu sifatnya selain inhiraf dia juga takrir. Ju'im ya jadikanlah wa bitakririn ju'im. Yang berikutnya yang berapa? 15, 16 sekarang ya. Walid tafashi, at-tafashi itu ini adalah shin. Tafashi sifat tafashi huruf shin. Terakhir lo dari istiqal. Al-istiqal sifat dari lo. Dari ma'ani kalimat dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nggak jelas kalau kita keliling dua ini. Kalau kita kiri, kalau kita kiri ujungnya orang itu sifatnya takdir. Jadi kita sifat takdir. Sifatnya seluruhnya ada 15 atau 16? 16. Ya, tidak masuk yang tawasud ya. Nanti sekarang nanti insya Allah akan kita pelajari mazhab ulama yang ada di sifat itu. Sabar, insya Allah. Ini adalah mazhab jumhur. Sudah? Yang merasa? Nanti kalau azan langsung terus aja. Iya, silakan. Apa? Wafar roh. Fa roh sarro mim nun lam ba. Itu adalah huruf imla. Sama yang ini. Itu farro mim lubi itu ya ini aja. Rumus. Baik, sekarang tarik nafas dulu. Tahan. Nah, bareng-bareng tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Mana sifat? Sifat sebagaimana kita ketahui, dia sifatnya sifat misalkan sifat Fathur Rabbani. Fathur Rabbani itu hidungnya mancung, matanya sipit misalkan, alisnya gimana ya? Kayak gitulah. Itu sifat. Di sini sifat ada dua macam. Kalau yang seperti itu sifat apa? Sifat zatiyah bisa. Sifat zatiyah atau